Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 bagian kedua. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-9 saja. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita pergi ke perusahaan besar, perbankan, kompleks perumahan, atau rumah mewah, tentu ada yang menjaga seperti satpam. Biasanya menjaga di depan gerbang depan untuk menjaga tempat yang dipercayakan tetap kondusif, mengenali dan mencatat kendaraan yang masuk dan keluar, sehingga tempat di mana ia bekerja tetap aman dan orang yang ada di dalamnya tetap nyaman. Bagi pemilik perusahaan, karyawan, atau pemilik rumah yang biasa tinggal di dalamnya, seorang satpam pasti mengenalinya. Sebaliknya, bagi orang yang asing atau tidak dikenal, tidak jarang seorang satpam menanyai siapa namanya, mencari siapa dan keperluannya apa, dan bahkan melihat KTP atau kartu tanda penduduk orang asing tersebut. Seorang satpam pada dasarnya adalah penjaga pintu masuk keluarnya orang-orang di mana ia bekerja. Di dalam teks bagian kedua ini, yang pertama, Yesus digambarkan sebagai penjaga pintu masuk atau dapat dikatakan pintu masuk. Kedua, umatnya digambarkan sebagai domba. Dan ketiga, pencuri digambarkan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini Yesus berkata, "Akulah pintu." Artinya, ia adalah seorang gembala penjaga pintu sebuah kandang yang dibuat, sehingga ketika petang ia membawa semua domba masuk ke dalam kandang tersebut satu persatu. Tujuannya supaya domba-dombanya mendapatkan tempat yang hangat, aman, dan nyaman. Mereka dapat tidur nyenyak bersama dengan domba-domba yang lain dan tidak memikirkan apapun karena mereka percaya kepada seorang gembala. Demikian dengan kehidupan kita. Kita adalah jemaat Allah, di mana ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita bersama dengan saudara seiman kita. Karena kepastian keselamatan yang daripada Allah pasti diterima. Penghiburan ini membuat umat Allah menyerahkan masa depan hidupnya kepada Tuhan. Selain itu, Yesus berkata, domba yang masuk dan keluar, gembala selalu mengawasinya. Artinya, seorang gembala memperhatikan dan mengawasi bagaimana tiap-tiap dombanya ketika masuk dari kandang dan keluar untuk makan. Tujuannya supaya dombanya merasa dipedulikan dan diperhatikan dalam segala sesuatu, baik ketika makan dan minum, bahkan ketika mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Gembala selalu ada untuk para domba. Demikian dengan Tuhan, Ia selalu memperhatikan setiap umatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika bekerja, berkumpul dengan keluarga, mengalami sukacita, bahkan ketika umatnya mengalami pergumulan baik dalam kesehatan ataupun masalah hidup, Yesus selalu menyertai dan ada bagi kita. Maka dari itu, lihatlah dan pandanglah Yesus sebagai gembala yang peduli dengan kita. Dan Dia adalah penjaga pintu, yaitu pribadi yang bertanggung jawab menjaga domba-domba dari pencuri yang berusaha mengambil atau mencuri domba-dombanya. Bahkan ia rela mati demi binatang tersebut. Demikian dengan Yesus, Ia selalu memperhatikan umatnya, berusaha memberikan pengajaran yang bukan hanya baik,
namun yang terpenting adalah benar, sehingga umatnya tidak dicuri oleh pengajar-pengajar yang sesat dan guru-guru palsu, sehingga keyakinan mereka untuk menghadapi pergumulan dan tantangan hidup tetap pada prinsip yang benar di mana Yesus telah mengajarkannya. Maka dari itu, mari kita terus percaya kepada Yesus karena Ia memberikan kedamaian, penyertaan, dan kebenaran yang sejati sehingga kita berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami mau terus dalam lindungan dan penyertaan-Mu, karena kami yakin Engkau akan memberikan damai sejahtera dan penyertaan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, serta ajarkan kami untuk terus berpegang pada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.